Pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah dipilih oleh rakyat. Pemerintah harus menjadi pengayom rakyat. Pemerintah harus jadi pemimpin. Pemerintah harus jadi pelopor. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih teman-teman dengan saya. Tapi kali ini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Pak Prabowo itu setiap kali dia pidato, teman-teman semuanya selalu berapi-api. Bahwasannya benar-benar Bapak Prabowo ini prihatin dengan rakyat Indonesia ya. Walaupun saat ini beliau masih sibuk dengan perencanaan gitu ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti ya Bapak Prabowo sudah bisa memfaktakan semua ucapan dia, membuktikan semua ucapan yang telah diterbitkan. Cuman di posisi ini teman-teman semuanya, saya mau ngajak teman-teman untuk menonton videonya lebih lengkap dulu. Nanti sama-sama kita memberikan menurut pendapat teman-teman semuanya juga seperti apa, dan pendapat saya juga seperti apa. Kita berharapnya mulai Januari nanti, besok ya kan, Januari besok itu Bapak Prabowo sudah bisa membuktikan kepada kita bahwasannya ini benar-benar beliau ingin masyarakat ini sejahtera dan segala macam gitu loh. Karena yang kita perhatikan ya, walaupun Bapak Prabowo bilangin kita akan dibebaskan dari yang namanya pasar bebas, kapitalisme, tapi pinjol gimana gitu loh, yang berganti nama hari ini menjadi Pindar gitu ya kan. Ini kan juga kapitalis gitu ya kan, mereka menginginkan keuntungannya sebesar-besarnya, mereka tidak patuh dengan aturan apapun. Ini kan miris juga dan sangat luar biasa juga. Yuk teman-teman semuanya, kita dengar dulu tentang penjabaran dari Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Bapak ini tidak selalu mendengarkan kata-kata orang di luar sana ya. Pesan saya cuma itu aja sama Bapak Prabowo. Udahlah Pak, orang-orang yang nyinyir-nyinyir sama Bapak itu Bapak abaikan aja. Sekarang Bapak fokus bagaimana membuktikan sama rakyat kalau Bapak benar peduli dengan rakyat Indonesia. Yuk kita tonton. Tidak perlu direncanakan. Bahkan tidak boleh direncanakan. Mereka menganut pemikiran yang disebut neoliberal sekarang. Bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar. Pemerintah itu hanya sebagai regulator dan sebagai wasit. Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri bangsa Indonesia tidak menghanut faham itu. Pendiri negara ini menghanut faham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus menjadi pengelola, pemerintah harus memanage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila. Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu Pancasila. Antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan. Bahwa Presiden pertama
membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun. Kemudian presiden kedua melanjutkan dengan rencana pembangunan 5 tahun. Bahwa kita berdiri di gedung ini, gedung Bappenas, ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh. Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang berazas kekeluargaan. Bahwa kita masih teguh, masih berpegang bahwa pembangunan harus direncanakan. Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100%. Tetapi azas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan. Dalam setiap organisasi, dalam hidup swasta, dalam korporasi pun harus ada perencanaan. Apa rencana strategis kita? Apa yang akan kita mencapai? Saudara-saudara sekalian, karena itu jelas bagi setiap pemerintah kita diarahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik kita 1945. Kita diarahkan tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yang mendirikan bangsa ini melalui suatu pengorbanan, suatu perjuangan. Mereka merasakan imperialisme, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan bahwa kita, warga negara Indonesia waktu itu adalah warga negara kelas 3, kelas 4. Tujuan nasional pertama, azas perlindungan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi. Saya disumpah, Saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjaga, menjalankan Undang-Undang Dasar. Saya harus melindungi, pemerintah yang saya pimpin harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Dan saudara-saudara sebagai bagian dari pemerintah, saudara-saudara sebagai anak bangsa Indonesia, di bidang masing-masing, di eselon masing-masing punya tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar ini. Kita harus melindungi rakyat kita. Melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti komprehensif, dalam arti yang menyeluruh. Melindungi secara fisik. Melindungi secara fisik artinya rakyat kita harus cukup makan. Melindungi secara fisik rakyat kita harus cukup makan. Melindungi segenap tumpah darah artinya kita harus swasembada pangan. Bagaimana kita mau lindungi segenap bangsa kalau kita tidak bisa jamin makan? Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali ke dasar pengetahuan. Jadi perencanaan pembangunan nasional ini penting. Tetapi dasar-dasarnya saya kira menjadi acuan bagi kita. Baru sesudah kita lindungi, tentunya setelah kita menjamin fisik daripada rakyat kita, kita menjamin juga
sumber-sumber kehidupan rakyat kita. Kita harus jaga tumpah darah kita, tanah air kita, yang kita nyanyi itu. Memajukan kesejahteraan umum, perintah Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita juga berperanan, tapi bagaimana kita berperanan kalau rumah kita tidak beres, kalau dapur kita tidak beres. Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Dasar kedaulatan. Begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi, harus ya, karena ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan, ya, segelintir tentunya, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia, rasa rendah diri. Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Gitu. Ini, saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah.
terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Sudah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, Musreng Bangnas ini saya gunakan kesempatan ini untuk tadi ucapan terima kasih, dan ini ada kesempatan untuk diperbaiki, saya kira ya kan, masukan dari daerah-daerah, dan juga saya minta kebesaran hati, kebesaran jiwa kita semua. Rakyat saya yakin akan sabar. Rakyat kita rakyat yang baik. Mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian. Jadi marilah kita berbuat yang terbaik. Dalam arti perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Ya. Terima kasih. Ada angka tadi, ya kita memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil, saya akan menang. Kalau tidak, kita nggak berani berbuat. Bung Karno menyampaikan, mengatakan kepada kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu memang istilahnya memotivasi kita.
Kalau Belanda dulu mengatakan bahwa kita ini tidak pantas merdeka, tahun 45. Belanda mengejek kita. Apa? Kamu? Hei, orang Indonesia, hei orang pribumi, kau mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa. Dulu kita dituduh bikin peniti saja tidak bisa. Tapi kita mau merdeka. Proklamasi kemerdekaan kita berapa itu? Mungkin tiga baris ya. Proklamasi yang tersingkat saya kira dalam sejarah dunia, iya kan? Hal-hal yang menyangkut pemilihan akan pokoknya administrasi belakangan ya, merdeka dulu, kan begitu. Tapi sekarang tidak, administrasi harus baik. Ya kan? Kalau enggak dikejar BPKP, KPK, BPK, kita administrasi baik. Makanya ada Badan Perencanaan Nasional, ada Bapeda. Tapi saya minta kebesaran jiwa dalam arti ini. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Menteri Perumahan ngangguk-ngangguk. Terima kasih Menteri Perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu. Baru 2 bulan udah. Tapi masih senyum, saya terima kasih. Jadi ini juga para gubernur, para bupati ya, yang ikut rapat ini melalui video conference, saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran. Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan. Tapi percayalah ujungnya nanti gubernur bupati yang akan merasakan. Contoh, dana desa adalah sekarang 1 miliar 1 tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi, ya, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5, 6, 7 kali. Saudara-saudara sekalian. Jadi bukannya kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang kita yakin harus sampai ke sasaran. Harus sampai ke sasaran. Dan untuk seluruh aparat, seluruh eselon, ya, budaya markup, budaya penggelumbungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi.
Saya ulangi, penggelumbungan markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta, ya 100 juta. Jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita kurangi, saudara-saudara. Bukan kurangi, maaf, harus kita hilangkan. Ya. Saya tidak akan ulangi angka-angka, saudara sudah sering dengar ceramah saya, ya, apa itu ICOR, Incremental Capital Output Ratio kita terlalu tinggi. Kenapa? Ya kebocoran. Saya juga tidak akan paparkan di sini laporan-laporan yang saya terima, kebocoran-kebocoran, kehilangan uang dari judi online, dari penyelundupan, dari illegal mining, dari illegal logging, dan sebagainya. Tidak dalam kesempatan ini, tapi pada kesempatan lain, kalau perlu, di sidang kabinet sudah saya paparkan, nanti khusus mungkin Bupati dan Gubernur saya undang khusus. Bukan saya apa-apa, saya tidak mau menurunkan moral daripada anak-anak muda kita. Tapi rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan, dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat. Semua kita harus kerjasama. Tadi saya katakan, ya, rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ya. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih. Musrem Bangnas laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih para gubernur, saudara-saudara adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Saudara yang paling dekat, para bupati yang paling dekat, yang paling tahu masalah. Insya Allah dengan kita ngelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik, real, dan tidak terlalu lama. Ya. Kita dengan tadi program digitalisasi, dengan e-government, dengan e-katalog, dengan GovTech, kemungkinan untuk penggelembungan yang gila-gilaan sudah sangat sulit. Sudah sangat sulit. Di semua KL kita akan melihat nanti hasilnya. Demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya optimis, saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Saya malah ditantang oleh ada pihak-pihak dari luar negeri yang tantang saya. Mereka yakin kita tidak mungkin 8%. Kalau mencapai 8%, saya akan dikasih makan malam gratis. Saya boleh pilih menunya. Saya akan pilih menu yang paling mahal. Tapi karena saya sudah agak
saya harus mengurangi berat badan, jadi bagaimana itu? Sangat berapi-api ya pidato Bapak Presiden. Bahkan saking cepatnya beliau gregetan sehingga beliau pun ngomongnya pun juga enggak ya, saking beliau juga sangat semangatnya lah gitu lah ya. Cuman saya sarankan masih aja Pak Bapak bisa tersenggol dengan yang namanya kata si A, kata si B, kata ini harusnya. Ini pesan saya sebagai rakyat, dan saya juga pendukung Bapak juga. Mungkin Bapak Prabowo mungkin bisa dikurangin Pak kebaperan dalam hal-hal seperti itu. Mungkin Bapak bisa kurangi gitu loh. Nggak harus juga kita sampaikan berulang-ulang kali, wah ada ini, masa seorang profesor pendidikan tinggi dan segala macam tapi malah nyinyirin sendiri bangsanya. Dan ya wajar, namanya negara demokrasi Pak. Apapun yang kita bikin itu pasti ada pro dan kontra. Dan Bapak sebagai pemimpin tertinggi RI hari ini, semua kekuasaan itu di tangan Bapak. Bapak stop baper. Sekarang Bapak fokus bagaimana Bapak bisa menstabilkan ekonomi Indonesia. Bapak benar-benar, kata Bapak, ingin menyelamatkan Indonesia. Seluruh tumpah darah Indonesia ini itu Bapak harus benar-benar perjuangkan lagi rakyat Indonesia. Bapak fokus ke sana. Soal orang yang nyinyirin itu nanti Bapak buktikan dengan kinerja Bapak. Ya, oh faktanya saya seperti ini loh, faktanya seperti ini. Nanti biarkan fakta yang berbicara, Bapak nggak usah terlalu banyak mengomentari hal-hal seperti itu biarin aja Pak. Anggap aja itu sebagai semangat cambukan untuk Bapak supaya lebih baik lagi. Dan bagaimana juga menurut pendapat teman-teman semuanya, boleh isi di dalam kolom komentar. Oke, satu lagi teman-teman semuanya sebelum kita nutup video ini, pokoknya saya ucapkan buat teman-teman semuanya selamat tahun baru ya. Ini di akhir tahun Desember. Oke, 31 Desember, besok kita sudah Januari. Mudah-mudahan segala harapan yang terbaik pun akan terwujudkan di tahun depan, dan kita jadikan tahun 2024 ini adalah tahun yang penuh dengan pengalaman, tahun yang penuh dengan pelajaran, supaya kita bisa berbenah diri untuk jauh lebih baik lagi di tahun 2025. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih Anda telah bergabung. Sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.